Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Jumat pada tanggal 26 Februari ini 2021 telah terjadi momentum yang bersejarah, khususnya Kutai Timur, di mana telah dilantiknya Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman selaku Bupati dan wakilnya Haji Kasmidi Bulang ST MM. Tentu kita mengucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan Kutai Timur terbangun jauh lebih baik. Sebagai warga Kutai Timur tentu memberikan sebuah apresiasi dan akan memberikan sebuah saran dan masukan dan pandangan bahwa Bupati yang telah dilantik betul-betul nanti jangan melupakan janji-janji politiknya, janji-janji kepada masyarakat dengan headline yang begitu jelas, menata Kutai Timur untuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu ditata dan perlu dipikirkan untuk dinikmati untuk semua masyarakat Kutai Timur. Pertama, bagaimana menata patung burung yang merupakan pandangan pertama, pintu masuk harus betul-betul tertata dengan baik sehingga menimbulkan sebuah kesan dan pandangan yang indah. Yang kedua, bagaimana menata STQ sehingga betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. STQ sekarang ini telah tumbuh menjadi pusat kuliner, telah tumbuh sebagai ekonomi baru. Tapi pemerintah harus hadir bagaimana menyediakan sarana dan prasarananya. Kalau perlu menyediakan lembaga penjamin untuk mendapat subsidi-subsidi atau pinjaman-pinjaman lunak yang bisa sebagai modal usaha. Dan faktanya sekarang STQ yang berada di jantung kota kelihatannya kumuh. Yang ketiga, bagaimana Pak Bupati Kutai Timur, pemerintah dalam hal ini betul-betul mampu memikirkan Muntai dan sekitarnya. Muntai ini merupakan sebuah aset daerah, aset pemerintah, aset negara berada pada jalur utama yang telah menimbulkan sebuah kekumuhan dan pemandangan yang tidak sedap. Padahal aset daerah ini bisa menjadikan sebuah ikon kota, bisa menjadikan sebuah kebanggaan, tapi diperlukan sebuah regulasi dan keberanian sehingga mampu menata untuk semua. Menata dan mengganti rugi itu bukan berarti mengusir, tapi menata bagaimana menciptakan jauh lebih baik. Pedagang yang ada di luar di Muntai itu disarankan masuk dengan pemerintah membangun sarana prasarananya. Kalau perlu membangunkan warung, membangunkan ruko, dan membangun sarana umum, membangun lapangan voli, membangun lapangan sepak bola, membangun kolam renang, membangun ruang hijau, jogging, sekolah, dan lain-lain. Kalau perlu membangun yang namanya tower pemantau tsunami, lalu setinggi 150 meter, lalu diberi nama tower pemantau tsunami, menata untuk kita semua. Apa multi efek yang kita harapkan? Masyarakat yang tinggal di pinggir pantai tentu akan merasa nyaman dan aman karena ada pemantau tsunami. Nelayan yang telah mencari ikan di laut tentu akan merasa aman. Baru ada gelombang umpamanya di Palu sudah terdeteksi sehingga tindakan penyelamatan cepat terselesaikan. Tentu ini akan menjadi ikon kota. Tower itu ada, Muntai itu ada, tertata dengan baik karena regulasi dan kebijakan Pak Bupati. Yang keempat, bagaimana Pak Bupati pemerintah mampu menangkap sebuah peluang-peluang. Di Kutai Timur ini ada sebuah perusahaan yang begitu besar yang akan menampung kurang lebih 40.000 tenaga kerja. Pemerintah harus menyediakan tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga yang bersertifikat untuk siap kerja.
Oleh karena itu harus membangun BLK, Balai Latihan Keterampilan, sehingga pengangguran Kutai Timur bisa direkrut, dilatih untuk menjadi tenaga kerja siap pakai. Kita punya BLK yang ada di jalan pendidikan, tapi faktanya itu tidak maksimal. Maka regulasi pemerintah harus betul-betul berpihak ke sana untuk saat ini. Yang kelima, kita mengharapkan pemerintah betul-betul bisa menciptakan sebuah keadilan. Jika ada sebuah proyek-proyek, jangan dimonopoli oleh kelompok, oleh golongan, atau keluarga. Kita harus belajar dari sebuah pengalaman. Bagaimana kue-kue pembangunan itu atau proyek-proyek itu bisa dinikmati oleh seluruh kontraktor yang ada di Kutai Timur ini, sehingga menimbulkan sebuah pemerataan dan sebuah keadilan. Yang keenam, kita mengharapkan bagaimana wisata-wisata terbangun, karena di situ juga mampu menciptakan sebuah ekonomi baru. Kita harus siap menyambut namanya IKN, Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang ada di Kalimantan Timur, dan kita masuk pada zona penyangga 2. Tentu yang jumlah penduduk yang akan datangan di sini, tentu kita harus siapkan semua apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita harus membangun sebuah ikon pembangunan supaya akan menimbulkan sebuah kesan bahwa ini ada karena pemerintah sekarang betul-betul berpihak kepada rakyat. Bagaimana menyelesaikan pelabuhan yang mampu menciptakan ekonomi baru. Bagaimana membuat sebuah bandara sehingga mampu menarik dan menciptakan kepercayaan investor. Bagaimana membangun terminal sehingga di situ ada ekonomi baru. Bagaimana membangun kampus-kampus sehingga SDM masyarakat kita betul-betul terbangun. Kalau ini terbangun, berarti itu ada sebuah tanda-tanda kemajuan daripada sebuah daerah. Membangun sebuah daerah, kita jangan selalu berpikir bahwa kita tidak mampu memuaskan semua masyarakat. Membangun itu bukan untuk memuaskan, tapi membangun itu untuk dinikmati. Tugasnya pemerintah bagaimana membangun sarana dan prasarana fasilitas sehingga masyarakat bisa tercipta income per kapita untuk membangun dirinya sendiri, menciptakan ekonominya sendiri. Apalagi di musim pandemik ini, kalau pemerintah tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, tentu akan menjadi bumerang. Kita berharap pemerintah mempunyai sebuah konsep yang betul-betul berpihak kepada rakyat. Manusia mati meninggalkan budi, gajah mati meninggalkan gading. Kalau sebuah pembangunan itu betul-betul sebuah konsep yang berpihak kepada rakyat, tentu sebuah keberhasilan itu tentu kita akan mengatakan ini ada karena bupati dan wakil bupatinya berpihak kepada rakyat. Begitulah sebaliknya, jika sebuah pembangunan itu tidak ada atau tidak berpihak kepada rakyat, tentu juga akan mengatakan sebaliknya bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak berpihak kepada rakyat. Dinamis perpolitikan telah berjalan, sudah tuntas. Yang menang jangan larut dalam sebuah euforia kemenangan. Ada tanggung jawab besar yang akan menanti. Yang kalah juga jangan larut dari sebuah kekalahan. Tetapi mari kita sama-sama berpikir secara sehat untuk mendukung program pembangunan. Tapi ingat, jangan kita biarkan pemerintah untuk larut sing terlena. Karena banyak kesandungan, karena terlena tidak ada di antara kita ingin memberikan sebuah masukan, saran, dan pandangan. Pemerintah sekarang harus betul-betul terbuka. Harus siap menerima sebuah kritikan, menerima sebuah masukan, menerima sebuah pandangan, menerima sebuah saran. Pemerintah yang bijak adalah pemerintah yang mampu memfilter dan menyaring. Saran yang baik tentu akan disaring dan diterima dengan baik. Saran dan kritikan yang tidak baik tentu akan kita buang dan jangan berprasangka buruk.
Selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Mudah-mudahan Kutai Timur jauh lebih baik. Headline menata untuk semua, betul-betul bisa dinikmati semua, bukan kelompok, bukan golongan, bukan keluarga dan sebagainya. Sehingga kita merasa bangga memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang berpihak kepada rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.